Hai, selamat datang di Pedok Talk. Kembali bersama aku Lucy Wiryono. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat, baik, banyak duit, dan tentunya banyak mengajak teman-teman yang lain buat subscribe channel ini, ya kan? Kenapa aku doain banyak duit? Ya dong, kalau rezekinya enak, kuota juga jalan terus, ya kan? Jadi enak gitu nonton YouTube aku harusnya ya. Nah, hari ini aku sendirian aja karena sebenarnya kita mau bahas tentang hal yang sangat simple nggak ya? Enggak juga sih sebenarnya. Ini agak memerlukan perhatian yang sangat ekstra. Nggak panjang-panjang sebenarnya kali ini ngomonginnya, tapi ini penting supaya kalian kalau pas nonton MotoGP musim 2023 nanti udah tahu karena apa? Karena formatnya beda. Ya, aku bikin episode ini karena tahu banyak penonton-penonton baru di dunia MotoGP ini yang nggak tahu aturannya tuh gimana. Sebelumnya aja nggak tahu, ini 2023 dirubah lagi. Makanya sekarang kita bahas satu-satu pelan-pelan, oke? Nah, sebelum kita ngebahas tentang perubahan apa saja yang ada di musim 2023, aku ingetin dulu, kalau dulu itu biasanya jadwalnya adalah semua itu udah dimulai kita bisa lihat di hari Kamis. Hari Kamis tuh ada press conference-nya, kemudian di hari Jumat ada free practice 1-2, di hari Sabtunya ada free practice 3-4 lanjut kualifikasi, kemudian di hari Minggu ada race gitu. Nah, sekarang perubahannya, udah siap ya? Kita bedah satu-satu. Di hari Jumat pagi, sesi free practice pertama akan dimulai dan ini waktunya 45 menit. Kemudian di free practice 2, Jumat siang juga, sama-sama di hari Jumat nih ya. Ini lama, 60 menit, 1 jam. Terus dari hasil free practice 1 dan 2 ini akan menentukan posisi di kualifikasi nanti. Jadi siapa yang akan langsung masuk ke Q2 akan ditentukan di sini. Kalau sebelumnya ini free practice 1, 2, dan 3 yang menentukan posisi yang akan masuk langsung otomatis ke Q2. Jadi kalau si rider ini masuk ke top 10 selama free practice 1, 2, 3, kalau yang tahun kemarin ya, langsung tuh dia masuk ke Q2. Nah, nanti di musim 2023 itu semua akan ditentukan di free practice 1 dan 2 yang berlangsung di hari Jumat. Ingat ya, jadi FP1 sama FP2 aja. Nah, terus sesi FP3-nya kemana? Apakah tetap ada? Nah, jadi sesi FP3 yang biasanya berlangsung di hari Sabtu pagi, ini akan dihapuskan untuk memberikan waktu sprint race. Nah, itu ntar akan aku jelasin sendiri. Nah, sprint race ini jadi kita mulai dari hari Sabtu dulu. Semua kegiatan hari Sabtu akan dimulai di jam 10:10 sampai 10:40 waktu setempat. Nah, ini ada free practice lagi. Tapi memang nggak dijelaskan ini free practice 3 atau bukan. Pokoknya dibilanginnya free practice. Kemudian Q1, kualifikasi 1, ini buat yang nggak tembus langsung ke Q2. Ini akan dimulai di jam 10:50 waktu setempat dan Q2-nya yang menentukan posisi starting grid akan dimulai jam 11:15 waktu setempat. Jadi nanti kalau misalnya kalian yang baru nonton starting grid gimana sih Mbak nentuinnya? Yaitu di Q2 hasilnya gimana itu yang akan menentukan posisinya dia, siapa yang pole position, siapa yang di P2, P3, seterusnya sampai posisi yang paling akhir. Nah, kemudian biasanya kalau tahun-tahun yang lalu sesinya itu dimulai dari Moto3, MotoGP, kemudian Moto2. Nah, sekarang akan ditentukan jadi Moto3, Moto2, dan MotoGP. MotoGP akan jadi yang paling terakhir. Nah, sprint race ini akan diadakan di hari Sabtu jam 15 waktu setempat, jam 3 sore waktu setempat ya. Nah, untuk hari Minggunya gimana waktu race-nya? Jadi warm up-nya ini jadi cuma 20 menit tadinya, sekarang jadi cuma 10 menit. Karena emang waktunya jadi pendek banget dan jadi sangat amat padat. Jadi itu aja, warm up yang bisa 20 ini jadi 10 menit. Ya, ridernya komentarnya gimana? Gak tahu deh, pokoknya sekarang itu dulu perubahan-perubahannya. Nah, terus sekarang kita stop dulu, kita lanjut ke perubahan yang akan terjadi di kelas Moto2 dan Moto3. Nah, sekarang Moto2 sama Moto3. Nah, ini juga berubah. Jadi kan seperti yang kalian juga udah tahu bahwa
MotoGP ini kelasnya jadi banyak banget tambahan gitu kan, apalagi dengan adanya 2 race. Jadi ya kalau tahun depan itu ada 21 seri, artinya karena ada 2 race, Sabtu dan Minggu, Sabtunya sprint race, terus udah gitu race benerannya hari Minggu, itu jadi total ada 42 race. Hello. Nah, buat Moto2 dan Moto3 begini regulasi yang baru. Jadi Moto2 dan Moto3 masing-masing akan punya 3 seksi sampai seksi konsumsi dong 3 sesi free practice dan semua akan langsung dilanjutkan ke Q1 dan Q2. Nah, Moto3 free practice 1 dan 2 lamanya 35 menit karena biasanya 45 menit. Jadi ini dikurangin jadi 35 menit saja. Moto2 free practice 1 dan 2 ini jadi 40 menit dan ini semuanya berlangsung sesi free practice baik Moto2 dan juga Moto3 semuanya di hari Jumat dan ini akan langsung menentukan posisi Q2. Moto3 dan Moto2 sesi free practice Sabtu ini 30 menit. Nah ini juga tidak menentukan siapa posisinya di Q2. Terus ini juga aku agak bingung sih ya. Ini nggak ada warm up loh. Jadi buat sesi Moto2 dan Moto3 itu nggak ada warm up. Jadi langsung sikat aja katanya. Lapnya juga dikurangi. Nah durasi race Moto2 menjadi 36 menit saja. Lapnya tergantung ya karena kan masing-masing sirkuit itu beda-beda. Tapi pokoknya durasi race-nya itu 36 menit saja. Sementara Moto3 itu cuman 34 menit. Tuh kan. Jadi semuanya waktunya akan menjadi sangat amat lebih padat merayap di musim 2023. Sekarang kita akan ngomongin tentang sprint race. Nah sprint race ini memang masih menjadi kontroversi. Sebetulnya kalau ditanya banyak gak sih yang setuju sebenarnya sama sprint race? Ini tuh ada pendapat yang terpecah-pecah. Bahkan seorang Lin Jarvis sendiri di salah satu interview sempat ditanya setuju gak sih kalau ada sprint race? Dia bilang sebetulnya harusnya jangan diselenggarakan di semua seri. Jadi kalau misalnya ada 21 seri, pilih aja beberapa dulu, gak usah semuanya langsung. Dan dilihat bagaimana sebetulnya hasilnya, karena artinya apa? Aku setuju sih sama Lin Jarvis karena dia bilang artinya kalau nambah race itu adalah menambah resiko buat si rider juga. Iya juga sih, kalau misalnya race kan bisa ada dia jatuh atau apalah segala macam. Resiko cedera juga berarti akan lebih banyak. Tapi ya udahlah ya, nggak tahu. Ini sudah diputuskan bahwa tetap akan diselenggarakan sprint race di semua seri. Jadi total akan ada 42. Ada juga yang nanya sama aku, jadi ini sama kayak di F1 dong? Ya betul, memang karena sebetulnya ini adalah salah satu usahanya MotoGP untuk bisa menarik kembali perhatian. Oh iya, ada yang mesti aku tambahin. Jadi di hari Sabtu itu buat kalian yang terutama pengen nonton langsung di sirkuit itu kalau nggak salah di jam 10 pagi waktu setempat itu ada yang namanya kayak semacam fan meeting gitu deh. Belum dikasih tahu bentuknya akan seperti apa, tapi katanya akan ada sesi tertentu di jam 10 pagi di hari Sabtu itu di mana si rider-rider ini bisa ketemu kita, fans-fansnya gitu. Entah dalam bentuk apa formatnya kayaknya masih diomongin gitu. Nah sekarang kita lanjut ngomong ke sprint race-nya. Nah sprint race ini apa sih sebetulnya? Jadi sprint race itu kalau dari segi jarak itu sebetulnya hanya 50% dari race yang sebenarnya di hari Minggu. Jadi kalau misalnya total lapnya 26 lap gitu. Nah berarti sprint race di hari Sabtunya cuma 13, jadi 50%-nya, setengah dari jarak race yang seharusnya. Terus kalau misalnya jumlah lapnya ganjil, kan ada tuh 21 lap, nah itu gimana? Dibagi duanya, masa setengah? Nggak mungkin dong. Nah jadi semuanya akan dibulatkan ke bawah, jadi kalau misalnya 21 ya kan nggak mungkin setengah ya, jadi ya udah 10 aja gitu ceritanya. Nah poin yang diberikan gimana? Ini dapat poin apa enggak? Dapat. Jadi poin yang diberikan untuk sprint race adalah untuk yang menang itu 12 poin. Selanjutnya ini satu posisi pemenang sampai posisi 9 itu yang akan dapat poin. Dari 12 yang kedua dapat poin 9, yang ketiga 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah itu poinnya. Jadi kalau di MotoGP kan 1 sampai 15. Kalau yang race hari Minggunya. Nah hari Sabtunya ini sprint race itu cuma sampai ke posisi 9. Itu yang dapat poin. Nah kalau misalnya ada hujan, ini gimana? Udahlah banyak jadwal, terus nambah hujan makin repot kan. Nah kalau ini gimana? Jadi kalau misalnya ada hujan seperti biasa akan ada grid procedure 15 menit seperti biasa juga.
Dan kalau ada restart, minimum yang harus dilakukan untuk sprint race ini tetap dilakukan, tapi minimum 5 lap. Race akan dianggap sah jika sudah mencapai 3/4 race distance, katanya begitu. Terus bahan bakar yang digunakan ini juga kurang lebih 12 liter saja, karena biasanya di atas 20-an lah ya. Nah, track limit ini juga sama, 1 kali akan dapat warning, 3 kali akan dapat long lap penalty. Terus kalau misalnya jump start, ada juga di sini. Kalau misalnya pas lagi sprint race melakukan jump start gimana? Nah, itu akan dapat long lap penalty. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini semua udah bisa kalian cerna dengan baik. Karena emang banyak banget sih. Nanti pokoknya dilihat aja berulang-ulang, nggak apa-apa kok konten ini. Karena menjelang 2023 ini kalian harus paham banget. Karena semua jadwalnya berubah, waktunya juga berubah, dan pastikan untuk datang juga di hari Sabtu kalau menonton langsung di sirkuit ya. Akhirnya saya harus pamit dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share konten ini ke teman-teman yang lain. Apalagi kalau buat yang baru banget suka sama MotoGP, baru mau ngikutin di musim 2023, harus banget nonton kontennya ini supaya nggak, hah kok beda, kok gimana sih cara ngitung poinnya, kenapa race ada 2 kali sementara aku taunya cuma race di hari Minggu. Makanya nonton Paddock Talk. Sampai ketemu lagi, thank you ya. Jangan lupa, pokoknya kita masih punya giveaway buat 100.000 subscriber juga, oke? See you, bye. Mwah.